Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sartusani, NIM 931210719. Di sini saya akan membacakan materi kelompok 7, mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam judul makalah upaya hukum dan pelaksanaan putusan sengketa ekonomi syariah. Materi pertama, pengertian dan bentuk-bentuk upaya hukum sengketa ekonomi syariah. Kedua, tata cara upaya hukum dalam sengketa ekonomi syariah dalam acara sederhana dan acara biasa. C. Eksekusi putusan dalam sengketa ekonomi syariah. Materi pertama, pengertian dan bentuk-bentuk upaya hukum sengketa ekonomi syariah. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup tentang perlawanan, banding, kasasi. Kedua, upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menggunakan eksekusi. Upaya ini mencakup peninjauan kembali, perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial. Yang B. Tata cara upaya hukum dalam sengketa ekonomi syariah dalam acara sederhana dan acara biasa. Yang pertama, penyelesaian dengan acara sederhana. Poin pertama, Perma nomor 14 tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kedua, Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sederhana. Ketiga, Perma nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Perma nomor 2 tahun 2015. Kedua, penyelesaian sengketa dengan acara biasa. Beberapa ketentuan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana. 1. Syarat gugat sederhana. Yang A. Perkara war prestasi atau PMH dengan nilai gugatan material maksimal Rp500 juta dengan syarat bukan perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus dan tidak termasuk sengketa hak atas tanah. 2. Penggugat dan tergugat terdiri dari satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kedua, pengajuan gugatan sederhana diajukan secara tertulis atau lisan, diajukan secara langsung ke bagian pendaftaran atau meja 1 atau melalui elektronik. C. Eksekusi putusan dalam sengketa ekonomi syariah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai jawaban awal yang memberikan tambahan kewenangan baru kepada peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Melalui undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah saja, melainkan di bidang ekonomi syariah lainnya, yang termasuk ke dalam perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan tambahan kewenangan absolut terhadap pengadilan agama. Jika sebelumnya peradilan agama hanya berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian perkara-perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah,
Maka melalui undang-undang tersebut, kewenangan pengadilan agama ditambah menjadi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.